warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifal Ali Fikri. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang sambal baby cumi. Sambal merupakan makanan favorit segala kalangan dan juga cukup banyak para pengusaha yang menjadikan sambal sebagai usaha. Hal ini menandakan bahwa sambal merupakan bisnis yang mampu membawa keuntungan dan memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. Berikutnya yaitu finansial dan social benefit. Yang pertama, financial benefit, yaitu setiap bisnis yang dilakukan pasti berharap sebuah keuntungan, baik dalam hal finansial benefit ataupun keuntungan sosial. Menurut kami, usaha sambal baby cumi mampu melakukan inovasi terhadap sambal usahanya, sehingga masyarakat mampu menikmati sambal baby cumi yang unik dengan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua yaitu social benefit. Dari segi sosial, usaha ini sangat berguna dalam menambah kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan mengelola keterampilan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Yang saya akan sampaikan pada bagian ini adalah financial benefit dan social benefit dari produk kami, seperti itu. Yang pertama dari financial benefit, menurut kelompok kami, financial benefit dari usaha sambal baby cumi ini kedepannya akan memberikan keuntungan terutama pada segi finansial, seperti itu. Mengapa kami mengatakan hal demikian? Karena kami telah melakukan penyusunan perkiraan perhitungan mulai dari perkiraan investasi, sumber modal usaha, penetapan harga jual, perkiraan laba rugi, perhitungan investasi dan lain sebagainya. Telah kami lakukan analisis dan perkiraan perhitungan hingga 5 tahun mendatang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah social benefit dari sambal mama sendiri. Yang pertama dari dampak sosial sendiri, dengan adanya yang pertama adalah dampak sosial. Dengan adanya rencana pendirian usaha baby cumi ini akan buka peluang untuk diharapkan nantinya akan menyerap tenaga kerja baru, sehingga dapat mengurangi sedikit tingkat pengangguran di daerah sekitar, seperti itu. Yang kedua adalah dari segi ekonomi sendiri. Dari segi ekonomi, usaha ini dapat diharapkan meningkatkan perekonomian dan membantu meningkatkan gairah untuk berwirausaha di daerah sekitar, seperti itu. Yang selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran, yaitu pada bab permintaan pasar masa lalu, sekarang, dan kemungkinan di masa yang akan datang, seperti itu. Permintaan di pasar masa lalu, sekarang, dan masa mendatang terhadap baby cumi, data tersebut diperoleh dari hasil survei yang kami lakukan terhadap lingkungan sekitar kami dengan menyebar kuesioner. Itu dari kuesioner tersebut dapat disimpulkan beberapa data. Yang pertama, 25% menunjukkan jumlah permintaan pasar makanan bakso pada masa lalu, 35% permintaan pasar bakso pada masa sekarang, dan 40% perkiraan pasar terhadap makanan baby cumi, seperti itu. Setelah mengetahui data tersebut, dapat diartikan bahwasannya permintaan pasar terhadap sambal ini terus meningkat, baik dari masa lalu hingga perkiraan yang masa akan datang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah permintaan pasar masa lalu. Tentang produk sambal ini sudah dimulai terasa perkiraan pada tahun 2017, seperti di mana makanan pedas menjadi favorit mahasiswa dan pelajar. Jadi permintaan makanan sejenis sambal di masa lalu cukup banyak peminatnya, terutama di kalangan mahasiswa, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi produk sambal mama. Setelah mengetahui permintaan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, kami juga perlu mengetahui posisi produk sambal mama ini. Posisi produk sambal ini bisa dilihat dengan analisis siklus hidup produk, di mana analisis siklus produk ini adalah ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengenalan, di mana produk belum dikenal
penjualan yang masih rendah dan membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan, di mana produk sudah dikenal, peningkatan laba yang besar. Dan yang ketiga adalah tahap kedewasaan, puncak penjualan, pesaing semakin meningkat. Dan yang keempat adalah tahap penurunan. Tahap penurunan itu di mana penjualan produk mengalami tahap penurunan dalam tahap ini. Dari tahap yang sudah dijelaskan, dapat dianalisa bahwa posisi produk sambal mama ini berada pada tahap pertama, yaitu tahap pengenalan. Hal ini ditandai dengan produk yang masih baru, pertama kali dipasarkan kepada konsumen, sehingga konsumen belum mengenal produk ini dan juga penjualannya yang masih rendah, serta biaya yang dibutuhkan untuk produksi produk ini yang pertama kali cukup besar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa mendatang. Yang pertama, persaingan. Adapun kendala yaitu adanya usaha yang menawarkan produk dan harga yang sama, membuat produk atau kelas produk yang sama, membuat produk dan memasok yang sama. Yang kedua, harga barang substitusi dan barang komplementer. Permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang ada kaitannya, seperti barang bisa saling menggantikan dan barang yang saling melengkapi. Yang ketiga, selera konsumen. Selera konsumen memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang keempat, ekspektasi harapan konsumen. Perubahan yang diramalkan akan terjadi di masa yang akan mendatang mempengaruhi permintaan. Konsumen akan cenderung menilai suatu produk berdasarkan ekspektasi atau harapan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini dimaksudkan adalah orang yang memiliki keinginan dan kemauan serta memiliki kreativitas dalam mengolah bisnis sambal baby cumi ini. Untuk yang keenam, peraturan-peraturan. Kendala dalam peraturan ini yaitu bagaimana cara melegalkan usaha dan memiliki bukti hukum serta pembayaran pajak. Terima kasih. Untuk selanjutnya teman saya menjelaskan. Selanjutnya adalah strategi untuk mencapai jumlah penjualan yang diperkirakan berdasarkan permintaan pasar. Yang pertama adalah kekuatan, meliputi yang A, memiliki harga yang terjangkau untuk semua setara kalangan. Yang B, produk modifikasi kemasan baby cumi dan rasa dari baby cumi yang khas dan berbeda dari sambal-sambal pada umumnya. Yang C, bebas bahan pengawet dan terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat. Yang D, makanan kekinian yang diminati kalangan miliknya. Yang kedua, kelemahan, meliputi yang A, banyak pesaing. Yang B, produk belum banyak dikenal. C, modal untuk mulai usaha masih kurang. Dan D, brand belum terlalu dikenal. Yang ketiga adalah peluang, yang meliputi yang A, dengan cara daya inovasi dan kreatif usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Yang B, mampu bersaing dengan bisnis sambal yang lain karena produk sambal yang berbeda dengan sambal-sambal pada umumnya. Yang keempat adalah ancaman, yang meliputi yang A, kenaikan harga bahan baku yang meningkat, dan yang B, kekuatan pesaing yang sama. C, produk mudah ditiru, dan D, munculnya usaha yang lain yang lebih berbeda dan unik. Berikutnya adalah penetapan harga. Jadi, harga satu porsi sambal mama yaitu Rp25.000 merupakan harga di mana biaya atau modal produksi kembali, sehingga untuk mendapatkan keuntungan harga per unit atau per kemasan harus di atas Rp25.000. Jadi dengan penentuan harga per bungkus Rp25.000 maka diperoleh keuntungan per bungkus sebesar Rp25.000 dikurangi Rp6.247, hasilnya adalah Rp18.753, yaitu jika dihitung persentasenya sebesar 18,7%. Adalah accounting rate of return, di mana ARR atas dasar
nilai investasi, di mana EAT sebesar 20 juta dibagi 95 juta adalah nilai investasi dikali 100% sama dengan 21%, dan ARR atas dasar average investment di mana 20 juta atau IAT dibagi 47.500.000, terus kemudian intent investment atau nilai investasi dibagi 2 dikali 100% sama dengan 42,1%. Berdasarkan hasil perhitungan ARR, usaha sambal mama dapat diterima karena melebihi 10%. Yang selanjutnya yaitu bentuk badan usaha dari sambal mama. Bentuk badan usaha sambal mama ini kami perencanakan dalam bentuk firma. Mengapa kami memilih dalam bentuk firma? Karena bentuk badan usaha ini didirikan dari lebih dari 2 orang dan semuanya bertanggung jawab penuh atas usaha sambal mama ini. Modal usaha pun kami peroleh dari patungan dari anggota, sehingga semua pendiri pengusaha sambal mama ini bertanggung jawab penuh atas usaha ini dan ikut aktif dalam melaksanakan usaha. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta kesepakatan bersama para pendiri usaha sambal mama ini. Saya, Syafira Levandi Fandri, akan menjelaskan struktur organisasi. Untuk struktur organisasinya sendiri, di firma kami dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah divisi manajemen operasional, divisi manajemen produksi, divisi manajemen keuangan, divisi manajemen pemasaran, dan divisi manajemen SDM. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang manajemen operasional. Salah satunya adalah tugasnya mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Yang berikutnya, memangkas biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan. Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. Mengawasi produksi barang dan penyediaan jasa. Mengawasi tata letak dan operasional, persediaan dan distribusi barang. Membuat atau merencanakan pengembangan operasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meningkatkan sistem operasional, proses, kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Melakukan pertemuan rutin dengan direktur eksekutif secara berkala. Melakukan pencairan cek untuk biaya agen, mengatur anggaran dan mengelola biaya, mengelola program jaminan kualitas. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu tugas dan wewenang divisi produksi. Yang pertama itu melakukan perencanaan dan pengorganisasian produksi. Jadi sebelum produksi dimulai, maka manajer produksi dalam perusahaan tersebut harus melaksanakan proses perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan standar kontrol kualitas. Jadi sebelum produksi dimulai, manajer divisi keuangan harus mengetahui kualitas apa saja yang akan menjadi standarnya. Mulai dari kualitas bahan baku, kualitas peralatan, dan juga lainnya. Yang ketiga yaitu mengawasi berjalannya proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk tersebut siap untuk dipasarkan. Yang keempat yaitu menegosiasi rentang waktu yang diperlukan. Jadi tugas dari divisi produksi ini harus menentukan terlebih dahulu waktu yang diperlukan selama proses produksi. Yang kelima yaitu melakukan pemilihan, pemesanan dan bahan pembelian. Jadi semua pemesanan dan pemilihan bahan baku dan juga peralatan itu semua ditanggung oleh divisi produksi. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang divisi keuangan. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan manajer lain pada perusahaan tersebut untuk menentukan semua perencanaan keuangan yang diperlukan setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai penghubung perusahaan dengan pasar keuangan, seperti dengan OJK, dengan bank-bank lainnya.
Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan mengenai investasi, belanja perusahaan, dan juga dividen. Yang kelima yaitu melakukan perencanaan pengaturan dan mengontrol arus kas perusahaan, mengenai anggaran perusahaan, analisis keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang definisi manajemen pemasaran, di mana untuk tugas dan wewenang definisi manajemen dapat dikatakan yang pertama yaitu melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Yang kedua yaitu merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar terutama terhadap produk yang sama dari sejenis perusahaan pesaing. Yang ketiga yaitu melakukan perencanaan analisis peluang pasar. Yang keempat yaitu melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order pada Sambal Mama. Yang kelima yaitu menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran. Yang keenam melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar untuk di masa yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Untuk yang selanjutnya yaitu di mana pada definisi sumber daya manusianya, yaitu yang pertama yaitu mendesain organisasi, di mana mengatur organisasi agar pelaksanaan usaha yang dijalankan yaitu bisa berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok kita. Yang selanjutnya yaitu mengatur cara dan sistem penilaian kerja masing-masing karyawan. Yang ketiga yaitu mengatur para karyawan. Yang keempat mengembangkan potensi karyawan dan organisasi, di mana bisa dilakukan yaitu dengan cara pelatihan atau training. Yang terakhir yaitu mengatur sistem atas asas manfaat, penghargaan, dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Dalam aspek ekonomi dan keuangan pada Sambal Mama ada yang namanya tanah, bangunan, peralatan usaha, billboard, dan sebagainya. Dengan modal tanah sebesar 60 juta rupiah dan bangunan 20 juta rupiah dengan mengumpulkan total investasi sebesar 94.395.000. Dan sumber modal sendiri kami dapat dari modal patungan per anggota tiap individu yaitu sebesar 5 juta rupiah, terkumpul uang sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk investor kami menginginkan sebesar 50 juta rupiah. Jadi modal yang kami terima adalah sebesar 100 juta rupiah. Perkiraan pendapatan Sambal Mama minim 5 tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2021 sampai tahun 2025 dengan modal pendapatan 100.800.000 di tahun pertama, dan di tahun berikutnya sampai tahun 2025 kami menganggap investasi sebesar 140 juta rupiah. Dan untuk dari tahun 2001 sampai tahun 2005 kami memperkirakan laba bersih yang kami terima adalah sebesar 19.771.850 rupiah pada tahun pertama, dan di tahun terakhir tahun kelima sebesar 38.080 rupiah. Artinya akan mengalami kenaikan secara signifikan terus menerus. Investasi pada payback period pada investasi sebesar 95 juta dan periode pertama sebesar 23 juta rupiah pada periode kelima sebesar 41 juta rupiah. Jumlah investasi adalah 95 juta rupiah dan kami mengukur 3 tahun, yaitu tahun pertama 23 juta dibagi dengan 72 juta sampai akhirnya ketemu sebesar 5 juta rupiah. Dan investasi yang belum tertutup sebelum akhir tahun ketiga sebesar 5 juta dikali 12 dibagi 36 juta sama dengan 1 bulan 6 hari. Jadi BEP pada investasi usaha Sambal Mama 3 tahun 1 bulan 6 hari. Usul investasi dapat diterima karena maksimal BEP sebesar 5 tahun. Untuk periode metode Net Present Value atau MPV, diskon pada 10%, yakni pada tahun pertama yaitu 0,909. Artinya proceed sebesar 23 juta rupiah dengan PV proceed sebesar 20.907 rupiah dan PV of proceed sebesar 123.523.000 dan PV of investasi sebesar 95 juta. Artinya net present value adalah
positif ataupun bisa diterima dengan hasil Rp28.523.000. Dengan demikian kita mengetahui bahwa IRR terletak antara 20% sampai 30%. Jadi pada metode internal return of return di tahun pertama sebesar Rp23 juta dengan tingkat bunga 20% artinya 0,83 dengan present value yang sebesar Rp19.159.000 atau dengan menggunakan tingkat suku bunga 30% dengan nilai 0,770 dengan nilai present value sebesar Rp17.710.000. Dengan demikian PV office proceed sebesar Rp95.236.000 dan present value-nya sebesar Rp75.934.000. Dan untuk PV office atau investasinya sebesar Rp95 juta. Artinya dengan net present value sebesar Rp236.000 dan untuk present value-nya adalah minus Rp19.066.000, di mana R sama dengan internal of return yang dicari, P1 sama dengan tingkat bunga pertama, P2 sama dengan tingkat bunga kedua, C1 sama dengan NPV pertama, C2 sama dengan NPV kedua. Jadi P1 sama dengan 20%, P2 30%, C1 sama dengan 236.000 dan C2 nya adalah minus 19.066.000. Maka IRR-nya adalah sama dengan 20 dikurangi 236.000 dalam kurung 30 min 20 dibagi minus 19.066.000 dikurangi 236.000 sama dengan 20% plus 1,2% adalah sama dengan 21,1%. Artinya usaha investasi Sambal Mama sangat diterima karena apa? IRR sudah mencapai 21,1%, yang artinya terletak di antara 20% sampai dengan 30%. Maka accounting of return adalah atau ARR atas dasar nilai inti investasi sama dengan 20 juta EAT dibagi 95 juta inti investasi dikali 100% sama dengan 21%. ARR atas dasar average investment sama dengan 20 juta rupiah EIT dibagi 47.500 rupiah atau investment dibagi 2 dikali 100% sama dengan 42,1%. Berdasarkan hasil perhitungan ARR, usaha Sambal Mama dapat diterima karena melebihi 10%.